Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lulus Karat Atika Putri dengan NPM 1913041048 akan membaca penggalan cerpen Guru karya Putu Wijaya. Saya ingin jadi guru. Maaf. Kalau tidak menahan diri, pasti waktu itu juga taksu saya tampar. Kebandelannya itu amat menjengkelkan. Pesawat penerimaannya sudah rusak. Untunglah iman saya cukup baik. Saya tekan perasaan saya, kunci kontak itu saya genggam dan masukkan ke dalam kantung. Baik, kalau memang begitu, uang sekolah dan uang makan kamu mulai bulan depan kami stop. Kamu hidup saja sendirian. Supaya kamu bisa merasakan sendiri langsung bagaimana penderitaan hidup ini. Tidak semudah yang kamu baca dalam teori dan slogan. Mudah-mudahan penderitaan itu akan membimbing kamu ke jalan yang benar. 3 bulan lagi, Bapak akan datang. Waktu itu, pikiranmu sudah pasti akan berubah. Bangkit memang baru terjadi sesudah sempat hancur. Tapi tak apa. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya pergi. Saya benar-benar naik pitam. Saya kira taksu pasti sudah dicocok hidungnya oleh seseorang. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu kecuali Mina, pacarnya. Anak guru itulah yang saya anggap sudah kurang ajar menjerumuskan anak saya supaya terkiblat pikirannya untuk menjadi guru. Sialan. Tepat 3 bulan kemudian, saya datang lagi. Sekali ini saya membawa kunci mobil mewah. Tapi terlebih dulu saya mengajukan pertanyaan yang sama. Coba jawab untuk yang terakhir kalinya. Mau jadi apa kamu sebenarnya? Mau jadi guru. Saya tak mampu melanjutkan. Tinju saya melayang ke atas meja. Gelas di atas meja meloncat. Kopi yang ada di dalamnya muncrat ke muka saya. Tetapi kenapa? Kenapa? Apa informasi kami tidak cukup buat membuka mata dan pikiran kamu yang sudah dicekoki oleh perempuan anak guru kere itu? Kenapa kamu masih mau jadi guru, taksu? Karena saya ingin jadi guru. Tidak, kamu tidak boleh jadi guru. Saya mau jadi guru. Aku bunuh kau kalau kau masih saja tetap mau jadi guru. Taksu menatap saya. Apa? Kalau kamu tetap mau jadi guru, aku bunuh kau sekarang juga. Teriak saya kalap. Taksu balas memandang saya tajam. Bapak tidak akan bisa membunuh saya. Tidak. Kenapa tidak? Sebab guru tidak bisa dibunuh. Jasadnya mungkin saja bisa busuk lalu lenyap. Tapi apa yang diajarkannya tetap tertinggal abadi. Bahkan bertumbuh, berkembang dan memberi inspirasi kepada generasi di masa yang akan datang. Guru tidak bisa mati, Pak. Saya tercengang. Oh, jadi narkoba itu yang sudah menyebabkan kamu mau jadi guru? Ya, itu sebabnya saya ingin jadi guru. Sebab saya tidak mau mati. Saya bengong. Saya belum pernah dijawab tegas oleh anak saya. Saya jadi gugup. Bangsat, kata saya kelepasan. Siapa yang sudah mengotori pikiran kamu dengan semboyan keblinger itu? Siapa yang sudah mengindoktrinasi kamu, taksu? Taksu memandang kepada saya tajam. Siapa, taksu? Taksu menunjuk. Bapak sendiri kan? Saya terkejut. Itu kan 28 tahun yang lalu. Sekarang sudah lain, taksu. Kamu jangan ngacau. Kamu tidak bisa hidup dengan nasihat yang Bapak berikan 30 tahun yang lalu. Waktu itu kamu malas. Kamu tidak mau sekolah. Kamu hanya mau main-main. Kamu bahkan bandel dan kurang ajar kepada guru-guru kamu yang datang sekolah naik ojek. Kamu tidak sadar meskipun sepatunya butut dan mukanya layu kurang gizi, tapi itulah orang-orang yang akan menyelamatkan hidup kamu. Itulah gudang ilmu yang harus kamu tempel sampai kamu siap. Sebelum kamu siap, kamu harus menghormati mereka.
Sebab dengan menghormati mereka, baru ilmu itu bisa melekat. Tanpa ada ilmu, kamu tidak akan bisa bersaing di zaman global ini. Tahu? 1 jam saya memberi taksu kuliah. Dengan tidak malu-malu lagi, saya seret nama pacarnya, si Mina, yang mentang-mentang cantik itu, mau menyeret anak saya ke masa yang gelap. Tidak betul cinta itu buta, bentak saya kalap. Kalau cinta benar buta, apa gunanya bikini? Lanjut saya mengutip iklan yang saya sering papas di jalan. Kalau kamu menjadi buta, itu namanya bukan cinta, tetapi racun. Kamu sudah terkecoh taksu. Meskipun keluarga pacarmu itu guru, tidak berarti kamu harus mengidolakan guru sebagai profesi kamu. Buat apa? Justru kamu harus menyelamatkan keluarga guru itu dengan tidak perlu menjadi guru. Sebab mereka tidak perlu hidup hancur berantakan gara-gara bangga menjadi guru. Apa artinya kebanggaan kalau hidup di dalam kenyataan lebih menghargai dasi, mobil, duit, dan pangkat? Punya duit, pangkat, dan harta benda itu bukan dosa. Mengapa harus dilihat sebagai dosa? Sebab itu semuanya hanya alat untuk bisa hidup lebih beradab. Kita bukan menyembahnya. Tidak pernah ada ajaran yang menyuruh kamu menyembah materi. Kita hanya memanfaatkan materi itu untuk menambah hidup kita lebih manusiawi. Apa manusia tidak boleh berbahagia? Apa kalau menderita? Sebagai guru, baru manusia itu menjadi beradab. Itu salah kaprah. Ganti kepala kamu, taksu. Sekarang juga. Ini. Saya gebrakan kunci mobil BMW itu di depan matanya dengan sangat marah. Ini 1 miliar tahu. Sebelum dia sempat menjawab atau mengambil, kunci itu saya ambil kembali sambil siap-siap hendak pergi. Pulang sekarang dan minta maaf kepada ibu kamu. Sebab kamu baru saja menghina kami. Tinggalkan perempuan itu. Nanti kalau kamu sudah sukses, kamu akan dapat 7 kali perempuan yang lebih cantik dari si Mina yang sangat gampang. Tidak perlu sampai menukar nalar kamu. Tanpa menunggu jawaban, lalu saya pulang. Saya ceritakan pada istri saya apa yang sudah saya lakukan. Saya kira saya akan dapat pujian, tetapi ternyata istri saya bengong. Ia tak percaya dengan apa yang saya ceritakan. Dan ketika kesadarannya turun kembali, matanya melotot dan saya dibentak habis-habisan. Bapak terlalu. Jangan perlakukan anakmu seperti itu, teriak istri saya. Saya bingung. Ayo kembali. Serahkan kunci mobil itu pada taksu. Kalau memang mau ngasih anak mobil, kasih saja. Jangan pakai syarat segala. Itu namanya dagang. Masa sama anak dagang? Dasar mata duitan. Saya tambah bingung. Ayo cepat, nanti anakmu keburu kabur. Saya masih ingin membantah, tapi mendengar kata kabur, hati saya rontok. Taksu itu anak satu-satunya. 11 tahun kami menunggunya dengan cemas. Kami berobat ke sana kemari sampai berkali-kali melakukan inseminasi buatan dan akhirnya sempat 2 kali mengikuti program bayi tabung. Semuanya gagal. Waktu kami pasrah tetapi tidak menyerah, akhirnya istri saya mengandung dan lahirlah taksu. Anak yang sangat mahal. Bagaimana mungkin saya akan membiarkan dia kabur? Ayo cepat, teriak istri saya kalap. Dengan panik, saya kembali menjumpai taksu. Tetapi sudah terlambat. Anak itu seperti sudah tahu saja bahwa ibunya akan menyuruh saya kembali. Rumah kos itu sudah kosong. Dia pergi membawa semua barang-barangnya, yang tinggal hanya secari kertas kecil dan pesan kecil. Maaf, tolong relakan saya menjadi guru. Tangan saya gemetar memegang kertas yang disobek dari buku harian itu. Kertas yang nilainya mungkin hanya seperak itu, jauh berarti dari kunci BMW yang harganya 1 miliar dan sudah mengosongkan deposito saya.
Saya duduk di dalam kamar itu, mencium bau taksu yang masih ketinggalan. Pikiran saya kacau. Apakah sudah takdir dari anak dan orang tua itu bentrok? Mau tak mau, saya kembali memaki-maki Mina yang sudah menyesatkan taksu. Kembali saya memaki-maki guru yang sudah dikultur individukan sebagai pekerjaan yang mulia. Padahal dalam kenyataan, banyak sekali guru yang brengsek. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.